Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, sehat? Alhamdulillah sehat. Di sini sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Satpam, David, mana David? Dipimpin berdoa, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Billahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah. Sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Boleh berdiri semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu. Setiap proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Terlebih dahulu, Azi, David, Alan, Selamat. Oke, Ramzi, Restu, Farel, Tegar, Siti. Oke. Kalau meja kalian ada sampah tidak ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti kelasnya sudah bersih semua ya? Sudah. Nah, di sini Ibu ada tampilan slide PowerPoint, yaitu apa? Menyampaikan pintar tentang perundungan. Kita ke materi. Terlebih dahulu, Ibu mau menampilkan Maka dari itu, berhati-hatilah dalam perkataan atau tindakan. Karena jika salah, sebuah luka tidak akan sembuh begitu saja. Tadi udah Ibu tayangin tentang video tentang perundungan. Nah, di sini ada yang tahu nggak pernah merasakan bully gitu? Pernah? Rasanya membuat kita menjadi tidak enak di sekolah kan? Ya. Itu juga perbuatan yang tidak baik. Apa itu bully? Siapa yang bisa menerangkan tentang bullying? Siapa? David bisa tahu siapa ini? Azi. Bullying adalah perbuatan yang tercela diri. Ya, bullying adalah perbuatan yang tercela yang tidak patut kita buat. Nah, di sini apa yang terjadi jika misalnya kita dibilangin sok pinter, dekil, jelek, jijik? Nah, ini nanti mereka ini yang dikatakan seperti ini dampaknya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, trauma pintar. Siapa namanya? Hamzi dapat 1 poin. Siapa lagi? Apa dampaknya? Gampang nih. Dampaknya ketika kita jelek-jelekin kayak sok pintar, dekil, dampaknya seperti apa nanti? Ya, mental, pintar. Siapa? David. Apa lagi? Ada rewardnya nanti nih. Ya, pintar. Kita bisa merasa takut. Takut kemana? Takut ke sekolah atau takut keluar atau takut apa? Ya, pintar. Siapa? David ya? Nah, yang kalian ucapkan, yang kalian jawab itu adalah
salah satu materi yang akan kita pelajari. Teks opini. Teks opini adalah sebuah tulisan yang berisi pandangan, pendapat, atau sikap pribadi penulis terhadap suatu isu atau masalah yang sangat beragam. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu meyakinkan pembaca agar setuju dengan pandangan penulis atau mendorong mereka untuk menggunakan sudut pandang baru. Dan selanjutnya ada ciri-ciri. Bisa dibacakan dari siapa ini? Azi. Ciri-cirinya. Selanjutnya bisa David nomor 2. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara umum, informasi yang dikatakan umumnya berupa dugaan, perkiraan atau penilaian yang belum ada bukti konkretnya. Peter. Selanjutnya Alan. Oh ya ada. Yuk Ramzi ya. Menggunakan kata yang bersifat relatif, sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan subjektivitas, perkiraan atau saran seperti menurut saya, sepertinya, mungkin. Bersifat pendapat, kritik, dan saran. Dan termasuk ciri-ciri dari teks opini. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Kok pada ngantuk ya? Coba berdiri semuanya. Kita akan memulai permainan. Ibu di sini punya ice breaking. Nah, ice breakingnya apa? Ice breakingnya ketika misalnya ibu bilang, bos berkata pegang kepala. Berarti kita harus membakar kepala. Tapi kalau tidak ada bos, jangan ikutin. Paham nggak? Misalnya, bos memegang kepala, bos memegang hidung, bos memegang telinga, bos memegang mulut. Nah, kita ikuti arahan dari bos. Tapi kalau tidak ada kata bos, jangan diikutin. Paham? Kalau ada yang ngikutin, maju ke depan ya. Oke, siap semuanya? 1, 2, 3. Bos memegang telinga, bos pegang mata, pegang kepala. Ayo, siapa? Alan maju. Apa? Siapa lagi ya lo? Siapa yang pegang? Oke, lagi ya, satu lagi ya. Bos memegang kaki, bos memegang kepala. Kepala mana? Itu udah bisa. Bos memegang mata, pegang mulut. Maju. Yeay. Perkenalan dulu sama teman-temannya. Namanya siapa? Dari kamu siapa namanya? Farel. Kamu siapa? Alan. Nah, coba ibu minta tolong dampak dari perundungan atau bullying satu-satu. Apa opini kalian tentang perundungan? Dampaknya kalau ketika kalian dibully, satu apa? Takut. Pintar. Kamu apa? Pintar. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang opini tentang perundungan. Di sini ibu ada LKPD. Nah, di sini nanti kita buat kelompok. Ada 3 kelompok, yaitu satunya 2 orang, satunya 2 kaki, yang 3 2 orang. Karena di sini ada 7 orang ya. Dan di sini nanti ada nama kelompok. Nah, ini isi namanya siapa aja. Dan di sini ada kayak tambah-tambahnya 1 boleh menjadi kelima sekolah. Nah, di sini tambahnya apa? Ya.
Selesai, berarti kita ada di sesi dimana kita akan presentasi kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Nanti kelompok yang lain yang nggak masuk ke depan boleh beranggapan. Oke, kelompok 1 boleh maju. Yuk, dibacakan hasilnya. Perkenalan dulu, perkenalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan opini perundungan tanggapan di masyarakat. Hasil tanggapan dapat memunculkan kelompok atau individu. 2. Membuat tidak percaya diri. Oke, ada tanggapan lain nggak yang ada di masyarakat? Siapa yang bisa saya kasih ribet? Di masyarakat. Tanggapan ini di masyarakat, hasil tanggapan dapat memunculkan kelompok atau individu. 2. Membuat tidak percaya diri. Apa? Ya, pintar, tepuk tangan. Boleh apa? Yang satu juga mau nanya. Yang nomor 2 boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saya ingin menyampaikan dari kelompok 2, saya Ramzi ingin menyampaikan hasil opini tentang perundungan. Hasil tanggapan, bullying yang terjadi di sekolah membuat tidak nyaman dalam proses pembelajaran dan dapat tidak lengkap. Apakah ada tanggapan lain tentang apa tadi? Bullying di mana? Di dalam sekolah? Ya. Siapa? Hasil tanggapan, bullying yang terjadi di sekolah membuat tidak nyaman dalam proses pembelajaran, dapat merusak mental. Siapa yang bisa bertanggapan? Oke, siapa namanya? David, pintar. Tepuk tangan buat David. Oke, boleh. Boleh. Terima kasih. Ya. Oke, satu kelompok lagi, kelompok 3, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Farel. Saya Tegar. Kami akan menyampaikan tanggapan dan hasil tanggapan. Oke. Tanggapan apa? Tanggapan bullying di sosial media. Oke. Hasil tanggapannya? Tanggapan dapat merusak mental, membuat Insecure. takut keluar. Oke. Ada yang bisa bertanggapan lagi nggak tentang di media sosial, di game biasanya nih? Bullying di sosial media. Dapat diroyok oleh netizen. Nah, pintar nih bisa. Oke, tepuk tangan. Oke, boleh duduk, boleh keluar. Terima kasih ya. Apakah semuanya sudah paham tentang opini, tentang perundungan? Nah, opini tentang perundungan. Coba kita ulas kembali. Opini perundungan. Bullying itu adalah apa? Dari awal. Apa? Oke, kita lagi ke tangan dulu tuh. Siapa? Nanti. Apakah ada tanggapan dari materi ini menyampaikan opini tentang perundungan? Tidak. Sudah paham semua ya tentang perundungan, berarti opini ya. Kalau ini opini adalah pintar, tepuk tangan lagi. Sudah paham ya berarti tentang opini
ada tugas, yaitu tadi kamu sudah membuat kelompok 1, 2, 3. Tugasnya yaitu membuat salah satu poster. Nah, posternya itu tentang perundungan seperti ini. Nah, ini contoh poster yang sudah dibuat. Dan nanti semua kelompok dibuat poster seperti ini. Kalau sudah dengan di-upload di sosial media, di IG, di FB, di Instagram ya. Nah, terus nanti ada hashtagnya itu stop bullying atau stop perundungan. Dan satu lagi, tidak boleh di private. Nah, besok pertemuan selanjutnya ibu akan cek hasilnya, oke? Anak-anak nanti sebelum membuat poster bisa melalui pencarian data melalui internet atau wawancara dengan guru BK atau mencari jenis-jenis perundungan. Dampak-dampak yang ada di undang-undang juga boleh. Apakah sudah paham semua tentang materi ini? Alhamdulillah, materi untuk hari ini sudah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari Ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.